Selamat siang teman-teman. Kita bertemu kembali di kuliah online kita untuk strategi logistik dan supply chain. Tolong teman-teman mempersiapkan diri mendengarkan kuliah ini dengan baik agar dapat dimengerti. Tentu tujuannya ketika teman-teman nanti sudah terjun ke pekerjaan atau membuka usaha sendiri menjadi bisnis, bekerja di bisnis logistik atau supply chain, dapat mengerti dan mengetahui karena sudah dibekali dari sekarang. Jadi kita akan mulai dari kuliah kita hari ini. Saya akan buka dulu sini untuk materinya. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9 ya. Dengan topik konsep dasar dari transportasi. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan atau trip. Perjalanan atau trip antara asal atau origin dan tujuan atau destinasi. Destination. Perjalanan adalah pergerakan orang dan barang ya. Catat pergerakan, movement. Orang dan barang antara dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan atau kelompok dalam masyarakat. Ya, itu konsep transportasi karena ada pergerakan, adanya perpindahan, ada movement. Ya, karena digerakkan atau pindah ya tentu kita membutuhkan transportasi, khususnya untuk jarak-jarak yang agak jauh. Kalau jarak dekat kan mungkin kita bisa jalan kaki, tapi itu juga tetap aja seperti membutuhkan transportasi. Apa sih yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah alat atau wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah atau subway. Ya, mungkin yang udah pernah menggunakan ini yang ada di Sudirman, Tamrin. Dan taksi. Transportasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk menggunakannya karena dia lebih mahal ya dari transportasi yang lain. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi yang tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Ya. Jadi karena ada perpindahan atau perjalanan manusia atau barang dari satu tempat asal ke tempat yang lain, maka diciptakanlah alat-alat transportasi ini, baik digerakkan oleh manusia maupun oleh mesin. Transportasi tentu untuk memudahkan, semakin mudah, semakin nyaman, biasanya dan semakin cepat alat transportasi itu semakin mahal, ya. Tentu berbeda pembayaran alat transportasi menggunakan bis darat, menggunakan kereta api, dan juga menggunakan pelaut dan menggunakan pesawat udara, ya. Dan
paling mahal itu pesawat udara. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira menurut teman-teman, dari statistik yang ada, dari ketiga jenis transportasi tadi, darat, bis, kereta api, kemudian laut, dan udara, mana yang paling safe? Mana yang paling aman dari statistik? Nanti mungkin bisa dijawab melalui diskusi kita di forum diskusi. Oke. Kita teruskan. Semakin berkembangnya perkotaan dalam hal wilayah spasial atau space, ya, aktivitas ekonominya akan semakin besar pula beban pencemaran udara yang dikeluarkan ke atmosfer perkotaan. Dampak ini akan semakin terasa di daerah-daerah pusat kegiatan kota, ya. Jadi semakin banyak kegiatan atau aktivitas ekonomi, bahkan industri, transportasi, itu juga mempengaruhi iklim, mempengaruhi alam kita. Kenapa? Karena tentu semakin ramai seperti Jakarta yang terkenal ramai macet, Bangkok, ya, Beijing juga, Kalkuta kalau nggak salah, di situ pencemaran udaranya tinggi. Khususnya karena mungkin juga sudah kendaraan banyak, dan banyak kendaraan yang mungkin tidak dirawat dengan baik, sehingga mengeluarkan asap yang begitu tebal. Kita bisa perhatikan di zaman dulu ada Mayasari, ada truk juga, ya, bajai, itu kelihatannya asapnya begitu banyak, dan itu tentu mencemarkan lingkungan, selain udara, mungkin juga air, dan tanah, dan lain-lainnya. Jadi semakin tinggi aktivitasnya, ya pencemaran semakin tinggi. Hanya dikatakan di sini pencemaran udara yang dikeluarkan ke atmosfer perkotaan. Kan di desa tidak begitu banyak pabrik. Yang ada tanaman, ada sawah, ada perkebunan, itu membuat udara selalu sejuk, segar, akan berbeda. Dari itu orang kota senang kalau pergi ke desa. Orang desa juga senang kalau datang ke kota. Ya. Kalau kita perhatikan orang tua yang sudah sukses, setelah tinggi pangkatnya, punya penghasilan, ketika dia umur tua dia ingin kembali ke desa. Ada yang menjadi petani. Kenapa? Karena dia merasa di desa itu lebih damai. Damai, ya. Banyak yang seperti itu setelah pensiun. Kemudian transportasi yang berwawasan lingkungan perlu memikirkan implikasi atau dampak terhadap lingkungan yang mungkin timbul, terutama pencemaran udara dan kebisingan. Perlu diperhatikan bagaimana sih transportasi itu mempengaruhi terhadap lingkungan. Dan itu perlu ada ISO, ya, International Standard Organization. Ada standar dari kendaraan itu. Kendaraan yang digunakan. Kalau kita dalam logistik itu biasanya ada standar. Ada pemeriksaan, ada pemeliharaan tune-up secara rutin. Bukan hanya untuk truknya, termasuk mobil-mobil biasa di mobil dinas, termasuk juga alat-alat seperti di gudang. Ada kalmar, ada forklift, dan lain-lain. Itu perlu dirawat dengan baik. Kalau dirawat dengan baik, ya memang tetap mengeluarkan juga asap dan lain-lain, tapi tidak parah, tidak begitu mengganggu. Nah, ada di sini, di yang kedua ini ada 3 aspek utama yang menentukan intensitas dampak terhadap lingkungan, khususnya pencemaran udara dan kebisingan, dan penggunaan energi di daerah perkotaan. Ya. Yang pertama di sini atau A, aspek perencanaan transportasi barang dan manusia. Ya. Ketika kita buat planning untuk perencanaan transportasi, tentu kita juga mengharapkan bahwa
truk yang digunakan itu truk yang bagus, yang ramah dengan lingkungan. Saya masih ingat ketika saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang, ada seorang general manager kami, baru berumur 26 tahun, cucu dari yang punya perusahaan, 26 tahun jadi GM, tapi ada truknya yang berumur 27 tahun. Jadi truknya itu sudah tua, bahkan lebih tua dari general manajernya, 27 tahun. Mau dibuang sayang, masih bisa bekerja. Tapi tentu kalau sudah tua, banyak kelemahannya. Umpamanya sering rusak, mungkin ada alat-alatnya dari truk tersebut yang sudah tidak begitu bagus. Tapi ketika memang masih dirawat, masih bisa dipergunakan, ya sayang juga memang dibuang karena masih menghasilkan uang. Ya, jadi perusahaan Jepang ada beberapa yang seperti itu, yang sangat begitu hati-hati, sangat tidak ingin sembarangan mau penghapusan aset, masih tetap digunakan. Yang B, aspek rekayasa transportasi meliputi pola aliran moda transportasi jalan, sistem lalu lintas, dan faktor transportasi lainnya. Ya. Jadi ini pola aliran. Jadi bagaimana sih sistem lalu lintasnya yang secara berkesinambungan, secara terintegrasi, dan bagaimana umpamanya integrasi umpamanya dari bis bisa langsung terintegrasi dengan umpamanya pesawat udara, itu lebih memudahkan. Kemudian aspek teknik mesin dan sumber energi, bahan bakar, alat transportasi. Sistem transportasi di perkotaan adalah faktor utama yang menentukan pola ruang atau spasial pattern, derajat kesemrautan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah perkotaan. Ya, sistem transportasi itu sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Kalau tidak ada transportasi yang baik, bagaimana cara mengekspor dari Karawang? Karawang itu kan banyak daerah industri, di MM 2100 di Cibitung, di Cikarang, daerah Delta Mas, kemudian di daerah-daerah Tangerang juga banyak. Itu dibutuhkan sistem transportasi yang baik agar bisa terjadi di movement, perpindahan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk distribusi transportasi dari barang tersebut. Kita lanjut. Ada 3 jenis utama transportasi yang digunakan orang ya, di perkotaan yang sesuai dengan pendapat Miller di sini. Yang pertama, angkutan pribadi, ya ini banyak ya, atau individual transit, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, atau jalan kaki. Mungkin juga bisa menggunakan yang seperti jalan yang bisa dipakai di bawah itu, anak-anak sekarang ya, yang banyak dipakai di mall-mall itu merupakan angkutan pribadi menjadi private gitu. Itu terbatas yang bisa diangkut di sana. Umpamanya seperti mobil, ya bisa 8 orang mungkin sebagian bisa ada 4 atau 5 orang, terus sepeda motor paling 2 dan lain-lainnya. Kemudian angkutan massal ya, mass transit. Makanya di Singapura disebut apa itu? Untuk MRT ya. MRT, M-nya itu adalah massa. Seperti kereta api, bis, Opalet, dan sebagainya. Itu zaman dulu ya, Opalet itu angkutan dari Opel. Jadi itu angkutan massal. Apalagi yang paling banyak mungkin kereta api berapa gerbong, apalagi di dalam gerbong bisa diangkut banyak orang. Itu angkutan massal yang sangat murah. Bisa juga umpamanya bis,
ya, atau busway, banyak ya. Angkutan sewaan atau para transit, seperti mobil sewaan, mungkin juga seperti sekarang, go-kart, dan lain-lain, taksi yang menjalani rute tetap atau yang disewa, sekali jalan, dan sebagainya. Ya. Ini sewaan. Sekarang ini ada yang Gojek, ada yang Grab, nggak tahu ada Uber, apa nggak ada. Banyak sekarang kendaraan secara online itu disebut dengan angkutan sewaan atau para transit. Keberhasilan perpindahan material atau barang dipengaruhi oleh proses transportasi yang terlibat di dalamnya. Transportasi memainkan peranan yang vital dikarenakan penentuan jenis moda yang akan digunakan. Waktu pengiriman, jumlah pengiriman, akan berdampak langsung pada kelancaran aliran distribusi. Ya, kita harus bijak-bijak memilih moda transport untuk pengiriman barang. Kalau barang urgent and important, umpamanya karena ternyata produksinya terlambat. Nah, itu biasanya harus menggunakan udara, tentu biayanya lebih mahal. Kemudian kalau lambat bisa lewat laut, itu lebih murah, gitu ya. Memang benar, transportasi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam distribusi. Karena dibutuhkan untuk dikalkulasi kapan harus dikirim, berbicara mengenai waktu. Bagaimana jumlah pengiriman, kuantitinya, jumlahnya dibutuhkan berapa. Tentu ini untuk menjaga agar ada persediaan. Jangan sampai persediaannya berkurang atau tipis atau tidak ada, sehingga bisa menimbulkan kekecewaan customer ketika dia meminta barang, tapi tidak ada disiapkan. Ini juga akan berdampak langsung pada kelancaran aliran distribusi. Tidak bisa dipisahkan distribusi, tracking, pergudangan, custom clearance, dan banyak hal lainnya. Khususnya transporter ini sangat memegang peranan yang besar. Kalau macet, apa solusinya? Kalau persediaan tipis atau habis, kenapa permasalahannya? Jadi banyak hal. Atau kadang-kadang terlalu cepat datang barang, membuat biaya storage, biaya gudang itu tinggi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus kan di dalam transportasi terdapat berbagai elemen yang terlibat di dalamnya, seperti peraturan perundangan mengenai transportasi, keamanan transportasi, transportasi antar moda ya. Transportasi itu juga kan ada itunya, ada peraturannya, umpamanya kalau tracking kontainer lewat tol maksimal berapa ton, gitu. Itu ada peraturannya. Ada di daerah BSD. Di daerah BSD itu tidak boleh masuk kontainer di siang hari. Dia boleh masuk ke daerah BSD itu kontainer mulai jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Tapi dari jam 8 ke jam 10 malam tidak boleh. Ada restriction, ada peraturan yang melarang. Saya tidak tahu kenapa, apakah karena macet dan lain hal. Jadi beda-beda. Kalau kita tahu ada kontainer yang berukuran 45, yang sangat besar, paling besar, itu biasanya nggak boleh keluar dari pelabuhan. Kenapa? Kalau dia berat, umpamanya jembatan dalam perjalanan bisa rusak, jalan bisa rusak. Jadi pemerintah membuat peraturan seperti itu. Kalau di Kanada itu nggak boleh keluar. Di Kanada, kontainer itu harus sampai di pelabuhan. Tapi Indonesia kadang-kadang kalau kita minta ada tentara atau polisi yang menjaga escort, pengawalan, masih bisa diterima. Oke, tujuan transportasi, saya langsung yang ke bawah ya. Dalam hal transportasi, di mana manajer logistik memiliki tanggung jawab untuk mengurangi biaya transportasi. Ya. Jadi transportasi itu ada biaya. Jadi kita harus bisa memilih biaya yang paling tepat
yang paling bagus, yang paling efisien. Contohnya, ketika kita menggunakan pelayaran, ada kan Marsline, ada Evergreen, ada Hapag-Lloyd, ada OOCL, ada Choyang, ada yang lain-lain banyak itu pelayaran. Nah, bagaimana kita bisa menegosiasikan agar biaya transportasi itu yang paling bagus dari beberapa itu? Ya, nggak sama harganya, nggak ada istilahnya yang dibuat flat menjadi harga ocean freight. Itu benar-benar perdagangannya bebas. Ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang murah dikasih lagi punya kredit pembayaran berapa bulan. Berbagai macam mereka mempunyai strategi untuk menarik konsumen. Itu dilakukan oleh pelayaran juga airline atau yang punya pesawat. Jadi di sini peran dari manajer logistik itu sangat perlu untuk mengurangi biaya. Kalau biaya terlalu mahal, nanti harga jual barang jadi mahal. Kalau kita di logistik, kalau biaya kita mahal, customer nggak mau menggunakan kita. Kenapa? Kalau mahal biaya logistik kita, berarti harga jual dia juga lebih mahal. Kalau udah mahal, tidak bisa berkompetisi. Kalah dengan yang lain. Kalau sudah kalah, berarti nggak laku. Nah, itu. Jadi benar-benar ada kompetisi, ada seperti perlombaan. Saya tidak bilang itu menjadi seorang seperti perang, walaupun faktanya bisa seperti itu. Perlombaan, siapa yang kuat, siapa yang pintar, siapa yang smart. Itu yang memenangkan persaingan di dalam industri logistik, industri transportasi. Transport juga seperti itu. Tracking banyak tracking. Kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita nggak dapat customer juga. Pokoknya dari ada 100 trailer yang jarang cuma 80, berarti 20 lagi nganggur. Nah, dalam hal seperti itu harus pintar-pintar dari manajer dalam suatu logistik untuk meminimais pengeluaran, meminimais atau mengurangi biaya-biaya yang ada di dalam transportasi. Ini jenis transportasi darat, kita tahu semua transportasi darat ya, ada tracking, ada sekarang menggunakan motor juga ada yang bisa pengiriman door to door, pintu ke pintu, dari customer ke customer, ya macam-macam ya. Kalau transportasi darat ini bisa juga ada box, ada juga model transportasi seperti saya pernah jelaskan seperti menggunakan Kometo yang bannya bisa sampai 100 lebih untuk pengangkutan barang berat dan juga barang besar, dan juga yang mungkin riskan atau gampang, desensitif dia gampang rusak. Itu menggunakan kendaraan-kendaraan khusus yang bisa melewati darat. Kita juga harus bisa mempelajari ketika melewati darat. Kita bawa barang, jangan sampai dia di jembatan, di tol itu kan ada jembatan penyeberangan. Jangan sampai barang kita ketinggian, ternyata kena kepada jembatan itu. Atau terowongan-terowongan, lihat berapa tingginya. Pernah kejadian di Kalimalang, dia salah belok, dia hajar itu terowongan. Untung waktu mengikatnya dengan bagus, karena itu mesin. Jadi ketika dia belok, kena itu, rusak. Tapi karena bagus, dia dilasing, diikat dengan alat-alat lasing yang bagus itu, dia tidak jatuh. Jadi harus hati-hati transportasi darat. Ada kereta api, ya, kereta api kita tahu. Saya nggak tahu teman-teman udah pernah naik kereta api. Saya pernah naik kereta api ke Yogyakarta, tapi tetap kurang nyaman juga, perasaannya karena ribut. Ya. Karakteristik dari kereta api adalah kemampuannya untuk membawa barang dalam jumlah besar, ya, karena gerbongnya banyak, panjang, ya. Jadi dia bisa sekali jalan langsung membawa banyak barang. Tapi kalau nggak ada barang bagaimana? Juga ya, jadi kendala juga. Bisa aja banyak gerbong, tentunya nggak ada orang di dalamnya. Tapi di Indonesia biasanya, India, China, bahkan di Amerika saya perhatikan, di negara-negara yang penduduknya banyak, yaitu kereta api sangat vital bagi transportasi untuk movement, untuk pengiriman. Bukan hanya manusia, termasuk juga dari barang ya, dari Bandung ke Jakarta. Biasanya dia lebih murah. Ya, cuma banyak juga hambatan-hambatannya. Kenapa? Kereta api kan nggak bisa sembarangan berhenti. Nggak bisa, saya mau turun di sini, nggak bisa. Dia udah ada
stasiun-stasiun yang tertentu. Nah, itu kereta api. Terus lanjutkan di sini. Perusahaan pengguna jasa transportasi kereta api dapat menggunakan berbagai teknologi. Ini maksudnya untuk mengetahui status barang di mana, status kereta apinya di mana, status orangnya di mana. Ini kalau di mobil bisa seperti GPS ya. Jadi bisa tahu di mana posisinya. Makanya di sini ada ditulis ini Real Time Location System atau RTLS. Ya. Kita bisa melacak keadaan barang. Sebenarnya kalau dalam zaman sekarang udah lebih mudah ya, karena bisa kita umpamanya searching atau kita tracing, tracking, and trace itu di dalam satu sistem. Oke. Kemudian ada transportasi udara. Transportasi udara ini yang paling cepat, yang paling mahal, dan juga ya keselamatan juga bagus. Walaupun ada sekali ada kecelakaan, tentu sangat fatal. Biaya pengiriman barang menggunakan transportasi udara atau air cargo atau pesawat sangat mahal jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Namun demikian, pesawat memiliki kemampuan untuk mengirim dengan sangat cepat dan jangkauan yang luas. Karakteristik barang yang diangkut dengan pesawat, ada jenis barang yang tidak terlalu berat, barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, dan butuh segera, berarti urgent dalam jarak yang sangat jauh. Sebenarnya nggak selalu karena barang itu sangat memiliki nilai yang tinggi. Tapi kadang-kadang ada produksi yang terlambat. Umpamanya ada demo di pabrik sehingga karyawan tidak bekerja. Terlambat. Padahal barang sudah dipesan umpamanya barang tersebut untuk kebutuhan tak ada kejuaraan Piala Dunia seperti itu. Garmen atau bola atau barang-barang lain yang dibutuhkan dari Indonesia karena ada demo-demo tidak bisa produksi, akhirnya in the last minute bisa produksi, ya mau nggak mau untuk tidak terlambat menggunakan transportasi udara. Cuma kan transportasi udara ini space-nya juga terbatas. Kami pernah dulu sempat karena ada barang khusus dari sini banyak, kami sampai mencarter kapal udara ya, namanya Antonov. Wah, kalau itu kita mengerjakan seperti itu sangat menantang. Memang banyak kesulitan, banyak complicated, difficulties banyak, tapi ya kalau bisa kita selesaikan dan harus bisa, itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena profitnya sangat tinggi kalau dibandingkan dengan yang general cargo per kontainer. Di sisi lain, diteruskan transportasi menggunakan pesawat memiliki kekurangan. Seperti masih diperlukan moda transportasi lain mengangkut barang ya. Kalau dia turun di Bandara Soekarno-Hatta, ya tentu biasanya masuk gudang dulu. Dari gudang, baru masuk ke truk, baru dikirim ke daerah mana di Jabodetabek contohnya. Jadi, ya masih diperlukan transportasi lain. Sebenarnya laut juga seperti itu. Kan nggak mungkin langsung turun di Tanjung Priuk, langsung di situ juga pabrik. Walaupun ada juga pabrik, tapi tetap aja menggunakan truk untuk dikirim ke pabrik. Tapi kalau lewat darat, menggunakan truk bisa kan dari pintu ke pintu. Dari pabrik, umpamanya di Bandung, mau dikirim ke Medan gitu. Pabrik bisa tanpa mengganti jenis atau mode transport. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti seberapa jauh jarak antara bandara dengan titik pengiriman. Hal ini yang dipertimbangkan untuk memutuskan menggunakan transportasi udara. Transportasi laut, ya, air. Ini bisa juga laut, danau, sungai. Bisa kombinasi. Pengiriman barang dengan menggunakan kapal sangat murah jika dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya. Kapal memiliki kemampuan untuk mengangkut barang dalam jumlah sangat besar. Karakteristik barang yang dikirim menggunakan kapal, ya ingat ya, kapal OOCL ada satu yang bisa muat sampai 21.000 TEU. 21.000 kontainer sekali jalan. Itu ya, kapal OOCL. Jadi banyak kapal-kapal yang besar yang bisa mengangkut. Tapi itu juga harus dipertimbangkan. Jangan kapal besar katanya nggak ada barang. Karena itu akan memakan biaya.
Oke, namun demikian pengiriman barang menggunakan kapal memerlukan waktu yang sangat lama, agak lama ya. Seperti tadi kalau ke New York, paling lewat udara 3 hari paling lama ke New York pengiriman barang. Ya maksud saya kalau flight-nya kan sampai 3 hari cuma berapa jam. Tapi kalau lewat laut ke New York, kalau dia dari all water, pantai timur, itu bisa 33 hari, apalagi kalau menggunakan kapal Evergreen. Tapi kalau lewat Long Beach, dari Long Beach nanti pakai MLB, Mini Land Bridge, dari Long Beach terus memotong benua Amerika ke kanan, dari Long Beach nanti naik kereta api atau naik darat, trailer, sampai ke New York itu bisa 25 hari. Lebih cepat, karena dia tidak perlu melewati, mengelilingi benua Amerika yang ke bawah, yang ke Tanjung Pengharapan ya. Jadi gitu. Oke. Yang paling bawah terdapat beberapa tipe transportasi air, seperti pengiriman melalui sungai, ya. Ada danau, laut lepas itu atau samudera, bisa juga teluk, seperti penyeberangan dari Jawa ke Sumatera. Ada juga transportasi menggunakan pipa. Itu tentu untuk seperti gas, seperti minyak oleh Pertamina ya, itu membutuhkan pipa dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin dalam jarak yang pendek maupun jarak yang jauh, karena akan dipertimbangkan segala untung ruginya. Transportasi berbasis pipa merupakan jenis mode transportasi yang khusus untuk barang tertentu seperti minyak dan gas. Pada jenis transportasi ini, perusahaan perlu membuat jaringan pipa awal. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan sangat rendah. Hal lain yang sangat unik dari transportasi ini adalah pengiriman dilakukan bersifat kontinu, ya terus mengalir ya. Dan ketika udah dipasang pipa, ya tentu perawatannya lebih gampang dibandingkan umpamanya mengirim lewat darat pakai truk, nanti ada oli, ada perawatan dan lain. Kalau ini kan udah buat pipa, ya tinggal menjaga aja. Istilahnya di sini perawatannya sangat kecil, perawatannya tidak memakan banyak biaya. Walaupun di awal ketika membeli alat atau pipanya, pemasangannya mungkin banyak juga biaya. Tapi karena dia berjalan secara kontinu bisa bertahun-tahun, itu sangat menguntungkan bagi dunia industri. Bagaimana sih kinerja dari transportasi? Kinerja tahu ya, kinerja itu performance. Bagaimana sih performance-nya? Bagaimana sih cara kerja, bukan hanya cara, tapi bagaimana speed-nya, bagaimana bekerja itu bisa secara optimum. Kan itu di sini kriteria kinerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transport, maka diperlukan beberapa indikator yang dapat dilihat. Indikator tersebut yang pertama menyangkut ukuran kuantitatif yang dinyatakan dengan tingkat pelayanan, dan yang kedua bersifat kualitatif dan dinyatakan dengan mutu pelayanan. Ya, ini menurut Nasution. Jadi diukur kinerjanya itu, diukurnya umpamanya, sehari itu bisa deliver berapa kontainer. Sudah deliver berapa kontainer, sehari bisa on time berapa kontainer. Datangkah tepat pada waktunya atau datang bahkan sampai tengah malam baru datang pada pabrik udah tutup. Itu kan bisa diukur itu semuanya. Kemudian setelah dikirim itu kontainer, apakah barang yang dikirim itu bagaimana kualitasnya di dalamnya? Kualitas barangnya baguskah, rusakkah? Kemudian bagaimana kuantitinya? Tepatkah kalau ditulis dalam BL 1000 box? Apakah barangnya 1000 box? Jadi semua diukur. Jadi dikirim tepat sesuai yang diminta oleh customer. Kita lanjutkan. Di satu kapasitas. Kapasitas itu sebenarnya capacity. Kemampuan ya, kemampuan. Kapasitas dinyatakan sebagai jumlah penumpang yang biasa dipindahkan dalam suatu waktu tertentu. Bukan hanya penumpang, tapi juga barang ya. Peningkatan kapasitas biasanya dilakukan dengan memperbesar ukuran, mempercepat perpindahan, merapatkan penumpang. Namun ada batasan yang harus diperhatikan, yaitu keterbatasan ruang gerak yang ada, keselamatan, kenyamanan. Nah, kalau saat ini sepertinya untuk penumpang ini tidak berlaku. Tadi dikatakan di sini
merapatkan penumpang, sekarang malah merenggangkan penumpang. Dikasih jarak 1 meter, penumpang satu penumpang lain. Kemarin dalam suatu seminar yang kami ikuti dengan Menteri Perhubungan yang kemarin kena COVID-19, dia mengatakan kalau satu transportasi itu diisi cuma sampai 50%, yang kan di sini tulis ini kapasitasnya cuma 50% diisi, itu masih rugi. Masih rugi. Karena tentu ada biaya kan, biaya perawatan, biaya lain-lain. 60% baru, bukan rugi, tapi baru balance, baru seimbang, sesuai dengan pendapatan dengan pengeluaran, 60%. Nah, ini menjadi hal yang sangat berat bagi pemilik transportasi saat ini. Sementara suatu ada peraturan bahwa penumpang itu tidak boleh duduk berdekatan, tapi harus jarang. Berarti isinya hanya 50%. Artinya setiap tracking sekarang, setiap transportasi penumpang, bukan hanya darat, bukan hanya laut, tapi udara juga akan mengalami hal kerugian. Kecuali mungkin bersama-sama mereka menaikkan biaya, menaikkan harga tiket. Umpamanya tadi biasanya taruh ke Bali 1 juta, mungkin dari 1,5 juta. Mungkin seperti itu solusinya. Kalau tidak, mereka akan tutup. Bangkrut. That's the big problem. Kemudian aksesibilitas ini, akses ya. Bagaimana sih kemudahan orang dalam menggunakan suatu sarana transportasi. Jadi bagaimana akses kita ke sana gitu. Seperti daerah-daerah kan susah aksesnya. Nggak ada kendaraannya juga nggak jarang, jalannya juga jelek, mungkin berlumpur, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian suatu sistem transportasi sebaiknya bisa diakses secara mudah dari berbagai tempat dan pada setiap saat untuk mendorong orang menggunakannya dengan mudah ya. Dulu akses ke Priok itu agak susah ya, banyak macet. Sekarang dengan dibangunnya banyak sarana, ada tol, jalan diperlebar, itu sudah semakin baik. Ada sih macet, tapi nggak seperti dulu. Hampir setiap hari Jumat, Sabtu itu macet total. Kadang-kadang saya harus parkir di tempat lain, saya jalan kaki atau naik ojek untuk sampai ke kantor. Itu karena aksesnya tidak begitu bagus saat itu. Kemudian apa sih yang menjadi faktor kualitas pelayanan? Jadi keselamatan perlu. Tadi ketika mengirim barang gimana? Selamat nggak? Barangnya rusak nggak? Untuk mengirimkan manusia, selamat nggak? Tidak ada kecelakaan, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang kejepit, dan lain-lain. Keandalan bisa diandalkan. Ini maksudnya on time nggak gitu? Pengirimannya on time nggak? Kereta apinya on time nggak? Busway-nya on time nggak? Gojeknya on time nggak? Itu berhubungan dengan handal dia, kalau dia bisa on time. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas ini adalah kemudahan yang ada dalam mengubah segala sesuatu sebagai akibat adanya kejadian yang berubah. Ya sesuai dengan skenario yang direncanakan. Ya. Maksudnya, kereta api kan susah lah, fleksibilitas bagaimana. Dia udah terjadwal. Tempat berhenti udah tertentu. Tidak bisa sembarangan. Yang sangat fleksibel yaitu Gojek. Atau mobil. Bus juga tidak begitu fleksibel, tapi masih lebih fleksibel daripada kereta api. Tapi kendaraan pribadi itu sangat fleksibel. Keempat, kenyamanan. Kenyamanan erat kaitannya dengan tata letak tempat duduk, ya sistem pengaturan udara, kesediaan fasilitas. Pernah kan lihat di YouTube, entah penyelundupan manusia atau masuk secara ilegal satu negara, dalam satu mobil sedan bisa keluar sampai 15 orang kan, itu kan nggak masuk akal. Berarti tidak nyaman lagi, ada yang tidur, ada yang kejepit, ada yang kesusah napas, ada yang bau keringat, dan lain-lain. Itu tidak nyaman. Tapi semakin lama kenyamanan makin nyaman ya. Kalau dulu kita naik Mayasari itu, namanya ke Bekasi, itu bisa berdesak-desakan, apalagi hujan. Sekarang sudah semakin nyaman karena kemajuan yang ada saat ini.
Kenyamanan erat kaitannya dengan kata baru. Tadi udah ya, sorry. Kelima, kecepatan ya. Ini pentingnya efisiensi dalam transportasi, cepat dan juga biayanya tidak terlalu mahal, ongkosnya tidak terlalu mahal. Sekarang udah mending ya dengan busway di Jakarta, karena dia punya jalur khusus, nah lebih cepat dibandingkan dengan yang dulu. Kadang-kadang metro mini mangkal, panggil-panggil penumpang, kita sudah naik disuruh turun, kita sudah turun disuruh naik, dan lain-lain. Jadi maunya kecepatan. Dampak ini sangat beragam jenisnya, mulai dari dampak lingkungan, dampak sosial, ya ada dampak lingkungan dari transportasi itu. Gimana sih dampak lingkungannya? Ada juga menjadi pelayanan yang kurang bagus kalau umpamanya ternyata ketika masuk kendaraan panas di dalamnya, seperti itu ya. Serta konsumsi energi yang dibutuhkan, yang bagaimana solarnya, apakah mesinnya diperbaiki, dirawat dengan baik. Oke, ini ada pengertian jaringan transportasi. Definisinya adalah suatu konsep matematis yang dapat digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif suatu sistem yang mempunyai karakteristik ruang. Ini pengertian dari jaringan. Sementara pengertian dari transportasi, suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, termasuk dalamnya sarana dan prasarana. Ya, jadi perlu ada jaringan transportasi baik lewat udara, lewat laut, lewat udara, kereta api, dan juga lewat darat. Nah, sementara ada bagan air transportation ya, transportasi dari sumber daya, transportasi, terus lokasi, transportasi lagi pasar. Jadi sebenarnya ini transportasi sangat diperlukan oleh manusia ya. Kalau tidak ya terjadinya kelangkaan. Umpamanya kita membutuhkan di Indonesia saat ini bahan-bahan makanan dan lain-lain, ya tentu harus diimpor. Yang dibutuhkan transportasi untuk itu. Kemudian ada unsur pokok di dalam transportasi. Pertama ya manusia ya membutuhkan transportasi. Jika teman-teman mau kuliah, butuh transportasi. Teman-teman mau ke rumah orang tua, butuh transportasi. Teman-teman mau mudik atau pulang kampung, butuh transportasi. Mau jalan-jalan, butuh transportasi. Semuanya butuh. Udah jarang yang jalan kaki sekarang, walaupun masih ada olahraga itu. Terus barang yang dibutuhkan ya, kita membutuhkan laptop dengan merek apa, dan produksi di Amerika atau di mana, di Jerman atau di Cina. Kan itu perlu moda transportasi untuk mengirimkannya ke kita karena kebutuhan barang. Kendaraan sebagai alat angkutnya transportasi ini umum, dadasan sebagai prasarana angkutan yang dapat berupa jalan raya, ada rel untuk kereta api, ada pelayaran untuk laut, dan juga bandar udara untuk pesawat. Organisasi, ya ini unsurnya juga, organisasi tentu ada organisasi. Kalau di Indonesia itu Organda, Angkutan Darat, itu organisasinya. Ada Organda. Jaringan transportasi terdiri dari simpul node dari ruas-ruas atau link. Ya. Jadi jaringannya gitu yang bisa terintegrasi satu sama lain. Kamunya mau ke Bandung, mau lihat mana? Bisa lihat Puncak, bisa lewat Cipularang, dan lain-lain. Itu kan terintegrasi bagaimana jalannya tercepat dan terbaik sampai ke Bandung. Kemudian bagaimana kalau sampai di Bandung, mau ke arah mana kita? Dari Bandung apakah mau balik lagi ke Cianjur, atau balik lagi ke arah ke Majalengka, ke daerah lainnya. Jadi dibuat suatu jaringan. Mungkin itu seperti urat nadi kita juga di dalam tubuh kita ya. Dengan urat-urat nadi tersebut saling berhubungan satu sama lain dari kepala ke badan terus ke kaki, ke tangan dan lain-lain. Simpul-simpul tersebut mewakili suatu titik tertentu pada ruang dan ruas adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik. Menghubungkan satu, umpamanya jalan-jalan
dari kabupaten, jalan-jalan kecamatan, jalan-jalan desa, kemudian jalan-jalan ke kota. Pada kondisi tertentu untuk tujuan analisa, maka terkadang ruas-ruas tersebut arahnya diperlukan tunjukkan dalam bentuk busur berarah ya. Itu maksudnya ketika ada jalan itu kan seperti busur gitu ya. Umpamanya dari sini ke Bekasi kan seperti busur, nanti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, itu di persimpangan. Terdapat cara lain dalam menunjukkan suatu jaringan transportasi, yaitu cara matriks hubungan dan cara matriks simpul-simpul atau simpul busur. Nah, ini saya nggak usah jelaskan dulu. Ini kan ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konsep dasar hierarki sistem jaringan jalan, antara lain jarak antar simpang, penentuan jaringan yang baik dan efisiennya. Seperti ini kalau kita lihat ada ibu kota, kabupaten contohnya, terus ada jalan arteri di sini, nanti jalan yang menuju kota provinsi dari kabupaten bisa ke dua provinsi, bisa umpamanya dari kabupaten umpamanya di Bekasi bisa ke provinsi ke DKI, bisa ke provinsi ke Jawa Barat gitu. Terus ada jalan-jalan lokal juga, kecamatan, kolektor atau desa-desa gitu ya. Jalan-jalan kolektor yang bisa menghubungkan beberapa jalan yang dikumpulkan dalam satu ruas jalan. Jadi itu dipertimbangkan pemain gimana sih jarak antar simpang, bentuan jaringan yang baik dan efisien. Jadi sebenarnya bagaimana kita menempuh satu tujuan itu dengan secara efektif, tidak sampai keliling gitu. Kalau tadi saya bilang umpamanya tadi di Amerika itu kan sebenarnya yang efektif untuk tujuan ke New York itu adalah menuju dari Long Beach. Tapi ternyata bisa dia dari Tanjung Pengharapan naik ke atas itu menjadi alternatif, walaupun dia lebih lama, namun dia harganya lebih murah ya. Ini ada beberapa contoh-contoh jalan tadi. Jalan arteri primer artinya ada di sini. Jalan kolektor primer ada artinya di sini. Saya nggak oke, ini jalan kolektor primer mungkin perlu ini. Ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya, atau ruas yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. Jadi yang tadi saya bilang dari kabupaten bisa ke kecamatan, dari kabupaten bisa ke provinsi, dari kabupaten juga bisa ke tingkat kelurahan atau ke desa, itu maksudnya di sini jenjang-jenjangnya itu. Sistemnya juga di sini, yang di bawahnya yang kedua ini, jaringan jalan sekunder meliputi ini, ada arteri sekunder, kolektor sekunder. Lokal sekunder yaitu ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya ya. Tadi dikatakan di sini kalau ada seperti contohnya di Karawang gitu kan, banyak ke sana antar satu kawasan dengan kawasan lain, kawasan industri satu dengan kawasan industri lain, bahkan dari kawasan mungkin dari perkotaan jadi ke jalan desa. Itu perlunya dibuat suatu sistem jaringan yang bisa menghubungkan, bukan hanya menghubungkan, tapi dilihat juga efisiensi dan efektifnya. Kalau bisa, jalan yang paling shortcut, memotong gitu ya, jalan lebih cepat. Tapi dalam pemotongan itu bisa nggak jalan itu dimanfaatkan juga untuk jalan ke arah lain gitu. Jadi benar-benar ada suatu sistem jaringan yang baik. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan ada diskusi di pas di jam kuliah nanti melalui forum diskusi. Jadi kita akan diskusikan di sana. Saya harapkan setiap orang dapat memberikan pendapat atau berdiskusi, boleh bertanya, boleh menjawab, bukan hanya dari mahasiswa ke dosen, tapi boleh juga antar mahasiswa, sehingga kita mendapatkan jawaban yang beragam, tentu untuk menghasilkan satu kesimpulan dalam hal transportasi ini. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Terima kasih. Pak dosen. Belum.
Saya mau bertanya.